Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Mana penghapus coba? Farhan hapus dulu. Ini saya Ustaz. Ya boleh. Haji. Okay, so good morning students. Good morning, sir. Okay, so how are you today? We are fine. Good. I'm feeling fine. Thank you for asking. So Good handsome, sir. thank you Farhan. You too. Okay, so students, before we start our studying session, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini banyak yang nggak masuk ini. Boleh siapa yang nggak masuk kemana kira-kira? Ade, Ade. Kenapa ya Ade sering nggak masuk? ya katanya mau berhenti. Mau berhenti. Masalah keluarga. Enggak, mau jadi YouTuber. Oke, selain Ade siapa lagi? Firman. Di Firmansyah. Ya operasi. Kasih. Ada surat aja. Selain Andi Firmansyah siapa lagi? Bakat. Farhan masuk. Kamu perhatikan temanmu dong. Oke, Berhasil. kalau cuma dua itu saya kita mulai saja. Nah, oke, jadi kalian sudah lihat judul presentasi saya hari ini, yaitu apa? Master yang gelar pada Indonesia. Nah, saat kalian mendengar dan melihat tulisan ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Seni. Seni. Ya, enggak tahu. Menyampaikan opini tentang seni. Menyampaikan Bertukar opini. opini tentang seni. Oke, yang lain Aji? Kalau dari ART itu kayak komentar Beda. Oh, beda. Ini ART itu artinya seni, bahasa Inggris bukan singkatan. Ya. Maaf ya Aji. Yes. Kalian pada tahu nggak artinya mastering the art of opinion exchange? Enggak tahu sih. Tahu. Jadi artinya adalah menguasai seni bertukar opini. Jadi berdasarkan judulnya saja kita seharusnya kalian sudah tahu bahwa yang akan kita pelajari ini adalah tentang memberikan opini dan merespon opini tersebut. Oke, thank you. Lanjut. Jadi diharapkan setelah kita belajar pada hari ini kalian sudah bisa seperti di indikator berikut. Oke, lanjut. Nah, jadi what is asking and giving opinion? Jadi sebelum kita bertanya apa sih itu materi asking and giving opinion, ada baiknya kita cari tahu dulu apa sih opinion itu. Dari Suci, kira-kira apa opinion? Pendapat serta ide. Pendapat atau ide. Oke, bagus. Aji, Opini kayak opini kan. opini. Kilang, Ya sama juga. opini juga. Opini atau ide. Atau Opini. pendapat. Bagus. Razin, Seperti saran, Ustaz. seperti saran. Bagus. Oke, jadi berdasarkan semua yang kalian bilang itu sebenarnya sudah benar. Jadi dari semua yang telah kalian sebutkan itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa opinion itu adalah sesuatu kepercayaan, sesuatu pandangan seseorang atau statement atau pernyataan seseorang yang mereka yakini, yang sebenarnya nggak selalu tentang berdasarkan kebenaran. Jadi beberapa opini memang kayak berdasarkan kebenaran atau fact, tetapi tidak selalu dalam opini itu. Jadi itu tidak apa ya bahasanya. Jadi yang jelas opini itu bukan fakta. Ya, di situ orang-orang sering tertukar antara opini dan fakta. Orang-orang sering menganggap bahwa opini adalah fakta, padahal jelas-jelas mereka adalah sesuatu yang berbeda.
dan yet it's open to dispute. Jadi yang namanya opini dan juga karena itu bukan berdasarkan fakta dan karena itu juga sebenarnya pembuka dari sebuah dialog. Jadi it's open to dispute. Jadi itu terbuka untuk didiskusikan. Dan jadi kita dapat simpulkan lagi bahwa asking and giving opinions, ada yang bisa baca? Saya bisa. Oke, boleh rajin. Asking and giving opinion refers to the act of requesting or offering one's viewpoints, belief or judgment on a particular matter or topic. Oke, thank you Razin. Jadi dari yang kita baca ini apa sih artinya? Asking and giving opinions ini, Suci? Jadi apa kesimpulan? Permintaan atau tawaran dari seseorang dari sudut pandangnya menurut kepercayaannya dia tentang suatu topik. Oke, thank you. Give applause to Suci. Oke, lanjut. Nah, poin selanjutnya adalah why asking and giving opinions matters. Jadi kenapa sih kita harus memberikan atau bertanya tentang opini? Jadi kira-kira kenapa sih menurut kalian kenapa kita harus beropini dan harus membalas opini seseorang? Oke, Pak. Biar orang tahu apa yang kita pikirkan, biar bisa saling bertukar pikiran dan merespon itu agar kita menghargai sebuah pemikiran orang lain. Bagus sekali Farhan. Lanjut, siapa lagi bisa jawab? Kita butuh pandangan orang lain, saya pandang kita sendiri. Butuh sudut pandang yang lain. Apa lagi? Oke, kalau tidak ada, ya betul. Jadi tujuan dari asking and giving opinions itu ada banyak ya, seperti facilitating communication. Jadi yang kita tahu asking and giving opinion itu salah satu tahap dari komunikasi. Jadi biasanya orang yang memberi pendapat itu dia sama dengan dia sudah memulai suatu percakapan, dan suatu percakapan itu it's good for building relationship. Nah, jadi itu bagus untuk kalian menjalin sebuah hubungan dengan orang, hubungan baik terutama. Dan itu juga promoting critical thinking. Jadi ketika kalian memberikan opini atau menanyakan opini atau menjawab opini, kalian itu sudah melatih critical thinking kalian, karena otomatis kalian diajak diskusi, dan diskusi itu pasti kalian semua menggunakan otak kalian kan ketika berbicara. You think so? Oh, jadi Farhan terkadang tidak memakai otak. No, I think. Oh, saya iya. berpikir. Nah, kan dari kalimatnya saja mulai biasanya I think, otomatis critical thinking. Okay. Selanjutnya adalah encouraging participation. Apa sih encouraging participation itu? Partisipasi, meningkatkan ini partisipasinya. Jadi asking and giving opinions juga dapat meningkatkan partisipasi. Jadi ketika kalian ingin seseorang berpartisipasi dalam pembicaraan atau diskusi kalian bisa dengan menanyakan opini mereka tentang bertukar pikiran, ya, bertukar opini tentang hal yang kalian sedang bahas atau hal baru dia bisa. Jadi otomatis itu membuat dia membuka dirinya untuk bisa melanjutkan diskusi kalian. Selanjutnya adalah gathering feedback. Jadi asking and giving opinion ini kalian bisa lakukan untuk mendapatkan sebuah feedback. Dan yang kita tahu, feedback itu hal yang bagus atau bukan? Bagus. Hal yang bagus. Jadi kalian dapat mendapatkan feedback yang beragam ya. Yang jadi ingat, feedback itu jarang atau tidak ada yang buruk sebenarnya. Walaupun feedback yang kalian dapatkan jelek, tapi itu semuanya
pasti ada manfaat. Selanjutnya adalah expressing individuality. Apa itu artinya? Mengekspresikan diri. Nah, betul Pak. Jadi asking and giving opinion juga dapat membuat kita memperkenalkan diri kepada orang lain atau membuat orang lain kenal kepada diri kita. Gitu. Oke, bagus sekali. Lanjut ke materi selanjutnya. Ke poin selanjutnya adalah generic structure of asking and giving opinion. Jadi dalam memberikan opini atau membahas opini, ada beberapa struktur-struktur umum yang biasanya digunakan orang-orang. Seperti utamanya adalah introduction. Tak mungkin mereka tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya adalah statement of opinion. Jadi di situ mereka mengeluarkan opini-opininya mereka. Disinilah dimulai. Dan giving reason. Tentu saja ketika kalian memberi sebuah opini, tidak mungkin seaneh apapun opini kalian tetap harus memberikan sebuah alasan. Karena opini tanpa alasan itu bisa dibilang tidak valid. Walaupun seperti yang disebutkan tadi bahwa opini, nah karena itu juga karena opini tidak selalu berdasarkan fakta, maka kalian harus punya alasan yang lain. Dan selanjutnya adalah conclusion. Nah, apa sih conclusion itu? Kesimpulan. Oke. Jadi biasanya dalam asking and giving opinion itu ada kesimpulan juga. Kan giving and asking and giving opinion ini bisa memulai dialog. Dapat kita gunakan untuk memulai sebuah dialog. Dan dialog itu jika kamu tidak hentikan atau tidak sum up, kalian tidak memberi conclusion, itu bakal berlanjut terus menerus. Jadi kalian harus ungkapkan conclusionnya. Nah, jika tidak setuju, ungkapkan ya seperti let's agree to disagree. Oke. Selanjutnya adalah the many expression of asking and giving opinion. Seperti yang kita tahu, kalian pasti pernah akan memberi dan menanyakan opini. Dan tentu saja ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang kalian gunakan ketika memberi opini. Nah, seperti apa? I think, oke, bagus. I believe that. Oke, bagus Farhan. Haji, You should do that. Jadi ada banyak ya sekali expression dalam bahasa Inggris ketika kita memberi opini. Dan apakah ada expression lain selain yang kalian sebutkan itu? Tentu saja ada ya. Nah, berikut adalah beberapa common expression of opinion. Jadi opini dalam menanyakan opini biasanya kita bisa menggunakan kata what do you think about bla bla bla. How do you feel about the last presidential election? What is your opinion of abortion? Abortion. Yes. You know abortion, Haji? Yes. Okay. What are your views on apa pandanganmu terhadap Abortion. sesuatu? Abortion juga bisa. Jadi How do you feel about abortion? yes. It's you can ask that to woman, not man. Okay. What is your reaction of the meteor? Apa? Apa? Recon. Ketahui. What do you reckon about bla bla bla? And ketika kita ditanya opini, pastinya kita membalas opini tersebut. Seperti kita bisa menggunakan kata yang pertama, I think. In my opinion, I regard. In my opinion. for me, I believe. oke, betul sekali. Jadi ketika kalian membalas, kalian bisa menggunakan ini. Akan tetapi seperti yang kalian ada titik-titiknya, kalian harus memberikan alasan kalian. Lanjut lagi, ya.
Dan ketika kalian tidak setuju, kalian jawab, I disagree with you, sir. why? Because abortion for other people or other country is like free woman, free to do it. Oh, because in some countries, Yes. the women have freedom with their own bodies. Yes, like in Japanese. In Japanese. Oh, you have been to Japanese before? Yeah. Only my choice. Your choice. Oh, Yeah. future choice. No, I have been in Japan. I live in Hiroshima, Nagasaki, Yamaha. Oh, Honda, sir. I know that reference. Sashimi. You are a Nippon person, Farhan. I know that. Yeah. Oke. Sampai sini paham? Yes, sir. Oke. Absolutely. Lanjut ke fitur bahasa dalam asking and giving. Oh dear. Tentu saja sama seperti yang lainnya. Fitur-fitur bahasa yang biasa digunakan dalam asking opinion itu adalah contohnya apa? Simple present. Simple present tense. I think. Contohnya coba ada yang bisa baca? I think that exciting is important from the environment. Apa artinya? Saya rasa ya ulang itu untuk lingkungan hidup. Kalian setuju kan dengan pendapat? Setuju banget. I agree. That's right, good. Be better, Pak. Copy your friend. Kopi pakai. Oke. At last. Copy. Jadi simple present tense itu biasanya digunakan untuk menyatakan pendapat yang umumnya benar, kebiasaan atau berulang-ulang. Jadi pada example ini apa sebenarnya? Berulang-ulang kan telah diucapkan atau kebenarankah atau pendapat? Fakta. Yes, fact. Oke. Oke. Selanjutnya kita punya apa? Utterance verb. Jadi utterance verb adalah kata kerja ucapan, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan berbicara, berpikir, dan atau menyatakan pendapat. Jadi mereka itu berfungsi untuk memperkenalkan sudut pandang pembicara dan memberikan kejelasan tentang siapa yang menjelaskan pendapat tersebut. Contoh, I believe that everyone should have access to education. Selanjutnya adalah modal auxiliary verb. Apa itu modal auxiliary verb? Oke, jadi auxiliary verb, kata kerja bantu modal, adalah biasa digunakan untuk mengubah kata kerja utama untuk menunjukkan bahwa berbagai tingkatan keyakinan, kemungkinan, kewajiban, atau izin. Jadi mereka membantu menyampaikan sikap pembicara terhadap pendapat mereka seperti keyakinan, kemungkinan, dan kewajiban. Seperti can, could, might, should, would, must, etc. Ada yang bisa baca example-nya? Oke, silakan. We should have actions addressed by that change. Artinya apa? Suara? Vokal? Bukan. Oke ya, seperti itulah ya. Oke. Lanjut. Ini sudah ya. Lanjut. Nah, jadi selanjutnya ada beberapa situasi di mana kita menggunakan, di mana kita menanyakan opini atau memberi opini. Contoh paling umumnya adalah dalam percakapan atau dialog ya. Jadi saya punya situasi di sini, sebuah diskusi tentang tentang uniform polisi, tentang kebijakan seragam di sekolah. Nah, jadi saya ingin kalian untuk berperan dalam dialog ini. Siapa yang ingin? Kila dengan Farhan. Dengan Farhan. Oke. Oke, boleh dimulai dari sekarang. I'm Alex. What do you think about the new school uniform policy? Well, personally, I'm not a fan of it. I believe that students should have freedom to express themselves through their I see your point, but I think the new uniform policy promotes equality among students
everyone learns the same things, regardless of their background or income level. That's true. I still think there are better ways to promote equality without students' individualism. Right, fair enough. What do you suggest we do instead? And so on. Oke, thank you. Gila dan Farhan, terima kasih. Partisipasinya. Berdasarkan dialog yang kalian baca ini, kalian dapat mengidentifikasikan di mana saja mereka menanyakan dialog, mana mereka respon. Gila? What do you think about the new school uniform policy? Oke, itu apa? Asking opinion. Oke, thank you. Gila, yang lain? Well, slowly giving. To giving. Oke. Aji? Apa tadi, Zat? Perhatikan Aji. But I Jadi think apa? Tolong kamu identifikasi dalam dialog ini yang mana aja asking opinion, yang mana aja giving opinion, oh, okay. atau responding opinion. I think giving opinion, but I think the uniform policy promote equality. Terus giving lagi, I still think that other better ways to promote equality. And asking lagi, what do you suggest? Thank you. Ji, jadi kalian paham ya. Selanjutnya, situasi selanjutnya adalah pada editorial text. Jadi di dalam teks pun kita juga bisa memberikan opini kita atau merespon atau menanyakan sebuah opini ke orang-orang yang membaca tulisan kalian. Dan di sini kita punya sebuah tulisan teks tentang children gadget use. Oke, jadi kalian bisa baca sebentar dan kalian jelaskan ini tentang. Sudah? It's about children using gadget. Okay, what is about? What is the opinion in there? Becoming a serious problem. It's becoming a serious problem. That's the opinion of the writer, right? Gadget use. And what's the reason? What is the reason he thinks it's bad? Can have a negative effects on children, like sick and mental health. Oke, thank you. Jadi begitu ya dalam teks opini-opininya. Juga opini terdapat juga pada sebuah pesan berupa teks. Teks yaitu pesan. Jadi pada letter ini adalah sebuah letter tentang Teacher from Bapak Castello. Bapak Castello is a famous person. Comedian. Oh, Bapak. Yeah, maybe this is his letter from his school years when he's still a student. Okay. So this letter is about the environmental uses. Jadi ini tentang isu-isu lingkungan yang ada pada sekolahnya. Boleh kalian baca dan kalian identifikasi. Oh, kalian sudah terlalu sering membaca, jadi kalian ucapkan dulu. Siapa yang bisa ucapkan paragraf pertamanya? Oke, Gila. I am writing this as my answer about environmental issues surrounding our school. It may mean that the amount of litter and pollution in the area is unacceptable. As a student, I believe that it's our responsibility to take care of our environment and make positive change in our community. Lanjut, Aji. I suggest organizing regular cleanup event and implementing recycling program to address the issue. By working together, we can make a difference and create a cleaner healthier environment for everyone. I hope that the school administration will take action to address this concern and make our school an eco-friendly place. Sincerely, Bapak Castello. Oke, jadi Farhan, ini opininya di mana di sini? Opini utamanya dia, yang menjadi main concernnya dia. Yang Yang mana?
the amount of litter and pollution in the area is unacceptable. Oke, ada yang lain? By working together, we can make different great cleanup. Oke, ada yang lain lagi? Jadi memang benar di sini agak kecoh ya. Dia bilang di sini in my opinion the amount of litter of pollution area is unacceptable. Itu benar, dia termasuk opinion, tapi itu bukan opini utamanya dia. Opini utamanya dia adalah as a student I believe. Nah, tadi kan dibilang kan respon I believe that it's our responsibility to take care of an environment and make positive change. Nah, ini lengkap ya di sini. Karena ini tadi itu kurang lengkap juga. Di sini lengkap dengan alasan. Oke. Baik, paham? Baik. Oke. Lanjut. Kita berpindah kepada contoh yang ada pada film. Jadi kita sudah belajar teorinya, saatnya kita melihat prakteknya pada aktor-aktor. Dan setelah kalian menonton film ini, saya harapkan kalian dapat setelah itu nonton juga. Maaf. Jadi kalian diharapkan setelah nonton juga kalian bisa mengidentifikasi yang mana saja opini yang terlempar diucapkan dan responnya. Dan setelah itu kalian akan berdiskusi dan saya harapkan kalian membuat dialog yang sama, yang kurang bukan persis seperti yang diucapkan tadi, dan kalian presentasikan di depan. Oke, are you ready, students? Ready. Okay. Baik. First clip. Grab. New car. What do you think? Oh, very nice. Look at that. Picked them up from the printers yesterday. Good car. That's bone. And the lettering is something called Sicilian red. It's very cool, but that's nothing. Look at this. That is really nice. Eggshell with Ramon tight. What do you think? Nice. Jesus. That is really super. Having it with like you gets a taste of. Ada pertanyaan tentang klub yang pertama? Tapi ada sebenarnya mereka ada yang nasib gitu, kayak feedback yang kurang gimana gitu di hati. Jadi tokoh utama di sini yang kita lihat dia Batman ini. Patrick Batman di sini dia sudah asking for opinion dari teman-teman. Ya, opini dari kantor-kantornya. Kalian sadar sendiri kan? Dan apa tanggapan temannya? Yang dua orang menganggap very good, very nice. Good, yes. Tapi yang satunya malah berhasil Malah memberikan opini juga. Apakah itu boleh? Menurut saya boleh, tapi belum waktunya. Belum waktunya. Karena Ya, seperti yang kita tahu, sebenarnya hampir tidak ada aturan dalam kita boleh berpendapat opini yang jelek pun kita bisa, tapi karena di sini kita adalah mahasiswa atau orang-orang terpelajar, jadi diharapkan kalian itu bisa menggunakan memberikan opini atau merespon opini dengan baik dan benar dengan sopan ya. Nah seperti yang ditunjukkan tadi, yang seperti dibilang Farhan, ya boleh dia menyatakan pendapat tentang kartunya. Akan tetapi itu bukan waktu yang tepat. Jadi kalian juga harus sadar kapan waktunya kalian memberikan opini, kapan kalian harus mendengarkan. Paham? Oke. Kita pindah ke klip selanjutnya yaitu sebuah potongan-potongan cuplikan film animasi. Do you think maybe asking for something? So, you still think this was a good idea? Of course. Look, Suci? Mom and Dad Is it would good? like you to see us. What are you thinking about? I'm thinking tonight we give the kid a proper reception. Oke. Barusan ada pertanyaan, ada tanggapan? no sir, it's good enough. Jadi kalian sudah mulai recognize pattern-patternnya ya. Kalian mulai recognize kalimat-kalimat apa aja yang bisa digunakan. Yes sir. Bagus sekali. Oke,
saatnya kita menguji pengetahuan kalian dari pelajaran kita barusan. Jadi saya akan mengirim, kalian harus menjawab pertanyaan ini, sudah saya kirim juga di grup. Dan kalian bisa jawab pertanyaannya itu langsung ke chat personal aja ke saya, jangan dikirim di grup. Dan kalian saya beri waktu berapa menit? Ya, berapa jam? 10 jam. Tidak, kelas kita cuma sampai 4 jam. 5 menit. Aji yakin dengan 5 menit bisa menjawab semuanya? Oke, jangan AI hanya untuk membantu saja. Jangan mengandalkan 1 jam. Oke, gila? 15 menit. Oke. Karena kita ambil jalan tengahnya saja, kita ambil sejam aja karena mungkin ada beberapa yang masih susah. Apa sih yang kalian dapatkan pada pelajaran kita hari ini? Kita bisa mengetahui isi pikiran orang lain dan kita bisa mengetahui pikiran kita, Pak. Kemudian kita bisa belajar untuk menghargai pemikiran orang tanpa harus mengadu nasib, Pak. Tepuk tangan. Apalagi? Kita juga bisa hanya tidak asal menjudge orang, Wah. yang disertai alasan kenapa. Betul sekali. Ketika memberikan opini, kita juga harus memberikan alasan. Pak. Gila? Apa itu? Critical thinking. Membangun critical Pak. thinking. Kenapa? Kenapa dengan memberi atau merespon kita bisa melatih critical thinking? Karena ya saat kita memberikan opini Kita berpikir. Bagus sekali. Thinking what you. Bangga dengan kalian. Oke, berikut ada sebuah klip yang bisa men-sum up, Let me see, come on. bisa Break down. men-summarize pelajaran kita hari ini. Oh, Bujur dimulai. I'm good, damn if he does. Marvin, what do you make of all this? Asking, Okay, respond. I mean, just a second. Stop. and then share it. Because you don't have any opinion. Why'd you do that? I didn't mean to do it as an accident. Jadi apa yang kalian bisa pelajari dari sini? Kalau mau mati harus punya opinion. Kurang tepat. Yang lain harus memberikan opini dari teman. harus memberikan opini supaya nggak mati. Oke. Yang lain Punya opini membunuh. kita punya opini membunuhmu. Tuh, kurang lebih dong. Udah sama ini ya. Sama. Jadi poin utamanya adalah have an opinion. That's right, have an opinion. Bahkan kamu bilang, dia tanya, what is your opinion on all of this? Dia jawab apa tadi? I don't have any. I don't have an opinion. Itu pun sebenarnya sudah opini, sebenarnya sudah membahas sebenarnya, itu kan? Ya walaupun itu kurang tepat sebenarnya. Jangan seperti, ya jangan seperti Marvin ya. Emosian. Ya, jangan juga seperti yang bertanya, jangan emosian juga, karena tetap harus seperti masih siswa yang terpelajar. I love Marvin. Oke, akhirnya kita akhirnya sampai di sini. Thank you all of my students who are coming here today. I hope what we study today will benefit us Amin. right now and forever. Amin ya Allah. And Amin. keep challenging yourself and Never stop learning. Never stop learning. Just tepuk tangan semuanya. Jangan ragu untuk mengungkapkan pendapat. Yes sir. Hal hebat kadang tercipta dari Hal biasa. salah. Opinion. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup saja. Kita berdoa dulu sebelum kita pulang dan mulai berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak. Oke. Ya sabar ya Pak. Oke. Terima kasih Gila.